Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Materi kita hari ini adalah at-tasghir. Ini ada contoh-contoh. Kalian bisa pause dulu videonya untuk menulis contoh-contoh ini. Nah, silahkan ditulis. Nah, di sini tertulis al-amsilatu, contoh-contoh. Kalau kalian perhatikan di kitab ini ada dua bagian contoh, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama berupa isim sulasi, terdiri dari 3 huruf, sementara yang kedua adalah isim rubai, terdiri dari 4 huruf. Contoh di bagian pertama, ini ada nahrun, sungai, nuhairun, sungai kecil, kuflun, gembok, kufailun, gembok kecil, dhi'bun, serigala, dhu'aibun, serigala kecil, dubbun, beruang, dubaibun, beruang kecil. Kemudian di bagian yang kedua, isim rubai, ini contohnya adalah mibrodun, kikir, mubairidun, kikir kecil. Kemudian kunfudun, ini landak, kunaifidun, landak kecil, manzilun, rumah, munaizilun, rumah kecil, bulbulun, burung bulbul, bulaibilun, burung bulbul kecil. Nah, perubahan isim seperti inilah yang disebut dengan at-tasghir. Nah, jadi isim awal, isim asli sebelum berubah itu disebut dengan istilah mukabbar. Sementara isim yang telah ditasghir atau dikecilkan itu adalah musaghghar. Dua istilah ini yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau dilihat di contoh, nahrun itu mukabbarun, sementara musaghgharnya adalah nuhairun. Begitu juga kuflun itu mukabbar, sementara musaghgharnya kufailun. Nah, sekarang kita masuk ke al-qawaid. Ini langsung ke pengertian dari tasghir. Di situ disebutkan at-tasghiru tahwilul ismil mu'rabi ila fu'ailin au fu'ailin. Jadi tasghir itu adalah perubahan isim mu'rab menjadi wazan fu'ailun. Ya, kalau di situ disebut fu'ailin atau fu'ailun. Jadi fu'ailun atau fu'ailun. Dan dua wazan inilah adalah dua wazan utama, ya, dua wazan pokok dalam pembahasan tasghir. Fu'ailun itu digunakan untuk isim sulasi. Makanya kalau kalian lihat tadi dari kata nahrun di contoh tadi, ya, nahrun menjadi nuhairun. Nah, ini ikut wazan fu'ailun karena dia isim sulasi. Sementara wazan fu'ailun itu digunakan untuk isim rubai. Seperti contohnya mibrodun menjadi mubairidun. Kemudian disebutkan di situ lanjutannya liddalalati ala sigori madlulihi au qillatihi au haqaratihi, untuk menunjukkan, ya, ala sigori madlulihi, kecilnya isim yang ditunjukkan. Jadi kecilnya sesuatu, au qillatihi atau sedikitnya sesuatu, au haqaratihi atau untuk bentuk penghinaan terhadap seseorang misalkan. Nah, inilah 3 hal yang menjadi tujuan dari tasghir. Ini kita berikan 3 contoh. Yang pertama yang menunjukkan kecilnya sesuatu, ya, contohnya nahrun, sungai, nuhairun, sungai kecil. Termasuk juga contoh-contoh yang ada di awal pembahasan tadi, itu semuanya menunjukkan ala sigori madlulihi. Adapun yang menunjukkan ala qillatihi atau sedikitnya sesuatu, ini contohnya luqmatun, suapan, luqaimatun, ya, suapan yang sedikit. Dan yang ketiga yang menunjukkan ala haqaratihi atau penghinaan terhadap seseorang, contohnya syairun, penyair, ya, kemudian untuk menghinakannya menjadi syuwairun. Di situ ada catatan kaki nomor 1, kita lihat. Min agradit tasghiri aidun bayanu qurbiz zaman. Termasuk tujuan tasghir adalah menjelaskan dekatnya waktu. Nahwu qubailal ghurubi. Contohnya adalah qubailal ghurub, dekat dengan waktu matahari terbenam, sebelum matahari terbenam. Au bayani qurbil makan.
atau menunjukkan dekatnya tempat. Nahwu bu'aidal madrasati. Ya, contohnya adalah dekat dengan sekolah, ya tidak terlalu jauh dari sekolah. Kemudian di bawah yang disebutkan waqad yusaghharul ismu ahyanan litamlihihi. Kadang-kadang sebuah isim itu ditasghir untuk menunjukkan tamlih. Tamlih ini bisa juga disebut at-talattuf atau disebut at-tarahum atau at-tahabbub. Ya sama ya, menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan kasih sayang. Contoh wulaidi, ya fitasghiri waladi. Kalau diartikan ke bahasa kita ya, dari kata waladi ini anakku menjadi wulaidi, ya anakku sayang, ya menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kelemah lembutan. Dan selanjutnya waqad yakunu tasghiru litahwili. Kadang-kadang tasghir ini menunjukkan at-tahwil. Tahwil itu dahsyatnya sesuatu atau sangat menakutkan. Nahwu nukaibatun lidalalati ala idhamil nakbati. Ya, nukaibah ini menunjukkan pada dahsyatnya an-nakbah. Nakbah itu musibah, bencana, malapetaka. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan ya, aqradut tasghir, contoh-contoh tujuan-tujuan tasghir itu ada 7. Lidalalati ala sigori madlulihi, menunjukkan kecilnya bentuk, ya contohnya nuhairun. Kemudian ala qillatihi, menunjukkan sedikitnya sesuatu, contohnya luqaimah, suapan yang sedikit. Kemudian menunjukkan haqaratihi, untuk menghina seseorang, syuwai'irun. Ya, kemudian yang keempat menunjukkan qurbaz zaman, dekatnya waktu, contohnya qubailal ghurub, dekat dengan sebelum matahari terbenam. Kemudian yang kelima menunjukkan qurbal makan, dekatnya tempat, contoh bu'aidal madrasati, ya dekat, ya, tidak terlalu jauh dari sekolah. Yang keenam adalah menunjukkan tamlih, ya tamlih tadi nama lainnya at-talattuf atau at-tarahum atau at-tahabbub. Nah, menunjukkan kelemah lembutan atau bentuk kasih sayang, contohnya wulaidi, ya, anakku sayang. Yang terakhir yang ketujuh menunjukkan tahwil, ya tahwil itu dahsyatnya sesuatu, ya contohnya nukaibah, bencana atau musibah yang sangat dahsyat. Kita kembali ke bagian al-qawaid di kaidah 207. Di situ disebutkan yusaghharu sulasi bitahwilihi ila fu'ailin warubai bitahwilihi ila fu'ailin. Ini tadi sudah ya di awal pembahasan. Jadi isim sulasi diubah bentuknya mengikuti wazan fu'ailun dan rubai mengikuti wazan fu'ailun. Contohnya untuk sulasi ya kuflun ini diikutkan fu'ailun menjadi kufailun. Adapun contoh untuk yang rubai ya, mengikuti fu'ailun, contohnya manzilun menjadi munaizilun. Kita lihat lagi di situ ada catatan kaki yang kedua ya. Disebutkan di situ hunaka sighatun salisatun litasghiri hiya fu'ailun. Ada bentuk ketiga untuk tasghir yaitu fu'ailun. Wa takunu fi tasghiril khumasi, digunakan untuk mentasghir isim yang khumasi terdiri dari 5 huruf. Alladzi rabi'uhu harful lin, yang huruf keempatnya adalah huruf lin. Ya, huruf lin itu adalah ya sukun, kemudian waw sukun dan alif. Nahwu kunaidilun wa usaifirun wa mufaitihun. Fi tasghiri kindilun. Ya, kunaidil itu bentuk tasghir dari kindilun, ya lampu. Kemudian wa usfurun, ya, usfurun ditasghir menjadi usaifirun, burung ketilang. Kemudian wa miftahun, kunci, menjadi mufaitihun, kunci kecil. Kita lihat yang harfulinnya berupa huruf ya, contohnya kindilun, ya ketika tasghir ya-nya tetap kunaidilun. Perhatikan di situ ada 2 ya. Ya, yang pertama kunai itu ya tasghir, ya yang kedua adalah ya dari isimnya. Ya, 6.
Adapun kalau harfulinnya berupa alif dan waw, maka kulibat ya'an. Alif dan wawnya harus diganti dengan ya. Untuk yang contoh waw, usfurun, itu ada waw berubah menjadi usayfirun. Jadi wawnya berubah menjadi ya. Untuk contoh yang alif adalah miftahun, itu ada alif di situ, alifnya juga berubah jadi ya. Ketika tasghir menjadi mufaitihun. Hati-hati ya. Nah, ada dua ya di situ. Ya, yang pertama adalah ya tasghir, sementara yang kedua adalah ya gantian dari alif pada isimnya. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan, maka wazan-wazan tasghir itu ada 3. Fu'ailun untuk isim sulasi, fu'ailun untuk isim rubai, dan yang ketiga adalah fu'ailun khusus untuk khumasi, yang huruf keempatnya adalah harfulin, alif, waw ataupun ya. Tugas pertama untuk bab ini ya. Yang pertama adalah berikan 3 contoh kata yang mewakili masing-masing dari agrodit tasghir. Yang kedua, tuliskan 3 contoh kata untuk masing-masing dari wazan tasghir. Maka alhamdulillah selesai pembahasan bab ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum.